Ibu-ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan terhapusnya segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan juga menjadi pahala buat kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang anak perempuan, dia tidur bermimpi di malam hari bertemu dengan mamanya. Mamanya ini sudah meninggal dunia. Nah, pada saat itu sang anak ini melihat mamanya itu berada di dalam neraka. Dan ada kejadian aneh pada saat itu, sang anak ini melihat mamanya ini memegang sebuah kurma. Jadi kalau ada api neraka datang ingin menyambar, ingin membakar si mama ini, maka si mamanya itu menunjukkan buah kurma tadi, tunjukkan ke api tadi. Maka api tadi pun akhirnya gak jadi dekat. Datang dari sebelah kanan, api ini mau membakar. Maka si ibu tadi itu menunjukkan kurma tadi dari kanan, apinya lari lagi. Datang dari kiri, nunjukkan lagi kurma, lari lagi api tadi. Dan seperti itu terus. Jadi si anak ini bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa kok bisa begini masuk neraka?" Kata mamanya, "Ya mungkin Bahari banyak berbuat dosa, belum sempat taubat." Cuman kata mamanya, untung gimana, Mak? Nah, kan ini dalam mimpinya, dalam tidur. Untungnya gimana? Untung Bahari itu mama itu pernah mapar, jadi mau makan kurma. Nah, pas mau buka kurma, tiba-tiba datang orang miskin, minta juga kurma itu. Maka aku punya sebiji-sebijiannya. Sebijiannya. Nah, kurma itu kebelah dua. Separuh untuk nang miskin, separuh untuk aku. Nah, gara-gara itulah akhirnya kurma ini bisa menghalau api neraka tadi. Nah, kurma tadi itu. Lalu si anaknya ini, perempuan ini, berinisiatif untuk mengambil air zam-zam. Dia ambil air zam-zam, karena air zam-zam itu air yang nanti ada di akhirat, maksudnya setelah kiamat. Ya, setelah kiamat itu air zam-zam. Di dunia ini kan ada 4 air yang mulia. 4 air yang mulia. Yang pertama itu air yang keluar dari jemari Nabi kita Muhammad SAW. Dari sela-sela Nabi ada air keluar. Waktu setelah perang, jadi para sahabat bilang sama Rasul, "Ya Rasulullah, kita kehabisan air." Kehabisan air? Iya. Gimana ini ya Rasul? Jangankan untuk mandi, wudu aja kada kawa. Jangankan wudu, minum aja sudah tidak ada nih persediaan air. Jadi Nabi bawa bejana ke sini. Maka para sahabat membawa bejana, bahasanya beskom lah, ya, atau tandon lah sekalian lah. Lalu Nabi menunjukkan, memasukkan tangan sini itu ke dalam baskom tadi tuh. Tiba-tiba pian keluar air dari jemari-jemari Nabi, cerut keluar. Dan jumlah sahabat pada saat itu lebih daripada 300. Mereka itu bukan hanya berwudu, bukan hanya minum, tapi wudu, bukan hanya wudu, mandi sekalian bubuhannya itu. Nah, kata ulama, air yang keluar dari jemari Rasulullah ini itu adalah air nomor 1. Cuman gak pernah lagi kita lihat. Yang ada cuman riwayat hadis seperti itu, ayatnya gak ada lagi. Karena Nabi kita itu kita tahu adalah hamba Allah yang paling mulia, maka air yang keluar dari tubuhnya Nabi pun juga menjadi mulia. Yang kedua, air yang mulia adalah air zam-zam. Air zam-zam itu bekas, ada yang mengatakan kepakan sayapnya Jibril, ada juga yang mengatakan hentakan kakinya Nabi Ismail.
Kan waktu Siti Hajar lawan Nabi Ismail ditaruh Nabi Ibrahim di Mekah sana. Mekah Bahari belum ada yang kayak begini pang zaman sekarang. Kalau sekarang kan orang berangkat umrah tengah-nganga melihat gedung, saking apa ngarannya itu tinggi-tinggi, ya, megah-megah hotel di sana. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail, masih kecil Nabi Ismail. Perjalanan kurang lebih 1 bulan dari Palestina sampai di situ. Di Mekah Bahari, masih tandus, tidak ada apa-apa di situ. Lalu ditinggalkan Siti Hajar lawan Nabi Ismail ini. Berdua Nabi Ibrahim meninggalkan. Siti Hajar berkata, "Ya Ibrahim suamiku." Bahasa kitanya teganya pang pian. Teganya pang pian ini meninggalkan kami berdua di sini. Nabi Ibrahim berdiam aja. Jar Siti Hajar, ini kemauanmu atau kemauan Allah Ta'ala? Kan Siti Hajar ini kan Nabi Ibrahim kan berbini 2. Ya kan ya, Sarah lawan Hajar. Nah Siti Sarah itu kada tahan bermadu. Ya kan ya, kada tahan bermadu. Bawa aja Nabi Ibrahim Siti Hajar itu. Jangan dekat sini lah. Nah itu orang berbini 2 lah. Ya. Orang bini 2 harus berisi rumah 2 kan ya. Jadi akhirnya ya sudah. Kata Nabi Ibrahim, ini Allah yang menyuruh. Ini perintah Allah. Nah kata Siti Hajar, kalau perintah Allah aku hakun. Tapi kalau seandainya dari pian, ulun protes. Tega-teganya pian meninggalkan kami berdua di sini. Berduaan di padang pasir. Makanan kadada, banyak kadada. Gersang. Nabi Ibrahim tenangis, Siti Hajar tenangis, perintah Allah, mau bagaimana lagi? Entah tahu apa hikmahnya di sini. Nah, coba. Kalau perempuan zaman sekarang begitu, habis ditalak, ya. Habis bininya menalak lakinya, gugat cerai itu, pang. Ya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Ya kalau perintah Allah, kata Siti Hajar, aku rela apapun keputusannya. Pasti ada baiknya nih. Nabi Ibrahim kemana setelah itu? Balik ke Palestina. Siti Hajar lawan Nabi Ismail berduaan di padang pasir itu. Bayangkan. Belum ada manusia, belum ada apa-apa. Haus Nabi Ibrahim ini. Nabi Ismail masih halus. Akhirnya mencari banyu Siti Hajar nih. Beliau hendak minum juga. Banyu susu habis sudah. Karena kada ada minum. Naik ke bukit Sofa. Siapa tahu ada banyu. Dari atas melihat ada banyu. Oh itu kayak ada banyu. Turun dari bukit Sofa. Ternyata sampai ke bawah bukan banyu, bukan air. Apa namanya? Fata Morgana. Nang kayak di asfalt menggeriak karena pangkin panasnya. Bukan air ternyata. Naik lagi ke bukit Marwah. Lihat di atas. Di bawah itu kayak ada air. Turun lagi. Ternyata Fata Morgana. 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah. 7 kali sampai diakhirin di Marwah. Bolak-balik itu yang sekarang namanya sa'i. Berapa jaraknya itu? Sofa Marwah. 500 kurang lebih. 5 kali 7 berapa itu? Berapa? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Kemudian tawaf lagi. Tawaf itu berapa kali liling? Kalau para Ka'bah sedikit orangnya, cepat aja tuntungnya. Tapi kalau yang jauh, apalagi sampai di atas. Saya bawa jamaah waktu haji kemarin, itu dorong kereta di lantai 2. Mah jauhnya. Jadi orang berumrah itu sekarang kalau dari hotel kembali ke hotel tuh bisa sampai 7-8 kilo berjalan. Jadi makanya orang yang belum berangkat umrah itu harus berlatih jalan dulu. 1 kilo sehari berjalan. Supaya ada bengkak batis ini. Ada bengkak. Ini tidak pernah berjalan, tiba-tiba umrah kaget. Bengkak batis itu bengkak. Tapi jangan berhenti di situ, jangan berhenti. Paksain aja, terus jalan, terus. Nanti di bengkaknya itu sehari 2 hari hilang dia. Hilang. Ya asam urat hilang, apalagi semuanya hilang, kayak rematik hilang, aneh juga.
Aneh, orang umrah tuh aneh. Pertama aja sakit kaki bengkak katanya, itu baru sehari itu. Tapi nanti masuk 2 hari, 3 hari hilang penyakit itu. Boleh kita ke Balikpapan, periksa asam urat hilang, kolesterol hilang. 3 hari sampai di Balikpapan tumbuh lagi itu. Ala kulli hal ya. Nah, coba bayangkan nang Sofa Marwah itu Siti Hajar. Akhirnya kembali ke Nabi Ismail, menangis Nabi Ismail, wah, ditinjaknya tanah tadi itu nah. Ditinjak sama Nabi Ismail. Keluarlah banyu, itu air Zam-Zam. Ada yang mengatakan itu kepakan sayapnya Jibril. Keluar Zam-Zam. Maka Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Bahasa artinya kumpul. Nah, supaya jangan kemana-mana banyu itu. Jar para ulama kalau Siti Hajar tidak menyebut Zam-Zam, tidak dibendung tuh. Kayak mana bendung? Ibu-ibu pernah nggak lihat orang nyemen, ngaduk semen? Kan taruh air di tengah kan ya, diaduk-aduk. Kalau dia mau keluar airnya ditutup. Nah, gitu kan ya. Nah, itu begitu modelnya. Jar kata ulama kalau Siti Hajar tidak menyebut Zam-Zam, maka air Zam-Zam itu akan mengalir sampai kemana-mana. Nah sekarang kadapa mengalir kemana-mana, airnya naik pesawat, sampai ke Balikpapan, sampai ke Banjar, sampai kemana-mana, bukan lewat darat, lewat pesawat udara. Zam-Zam. Itu Zam-Zam nomor 2. Nah alhamdulillah semuanya pernah minum air Zam-Zam. Tapi sebagian sudah pernah ke sana, sebagian masih daftar tunggu. Kapan nunggunya? Alhamdulillah, mudah-mudahan berangkat umrah dan haji segera insya Allah. Kami insya Allah nanti tanggal 24 berangkat, 24 November ini, kembali tanggal 7 Desember, kurang lebih sebulan, kemudian tanggal 15 Januari berangkat lagi insya Allah. Bulik lagi akhir Januari, nanti mungkin di akhir Februari bulan Ramadan berangkat lagi insya Allah. Mudah-mudahan lawan ibu-ibu beratan ikut ya. Amin. Yang penting rajin baca surah Yasin, surah Tabarak kayak tadi itu nah, surat Waqiah, kalau nggak mempan juga surat tanah dibaca. Surat rumah, surat tanah dibaca. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi air yang kedua tadi apa namanya? Air Zam-Zam. Nah, yang ketiga, air Telaga Al-Kautsar yang kita nanti ceritakan. Belum selesai tadi ceritanya, terpotong dengan ini. Telaga Al-Kautsar ini ibu-ibu nanti adanya setelah kiamat. Ketika di padang mahsyar muncul dia. Besar itu Telaga Al-Kautsar itu dari Irak sampai ke Sam. Telaga besar. Airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Apalagi ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian atyabu minal miski, harumnya lebih harum daripada misik. Dari buah apa yang paling harum? Pokoknya harum itu Pak. Ibu-ibu paling suka bawa apa itu? Bawa kuini kah, bawa mangga kah? Kuini kan ya, harum kan ya. Itu lebih harum daripada itu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Ini kita puasa tuh ya, panas-panas. Puasa ngelihat orang air kelapa itu rasanya, wah enaknya itu pikiran tuh. Panas-panas. Nah, di akhirat nanti jar orang bahari, matahari itu sejengkal. Maksudnya itu sejengkal mungkin nisbah panasnya itu sama seperti halnya matahari letak sejengkal di kepala. Panasnya itu luar biasa. Nah, dikasih minum air Telaga Al-Kautsar itu yang lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Minum. Man yashrab lam yadha ba'dahu abada. Siapa yang minum nggak pernah kehausan selama-lamanya. Nah, itu tuh. Telaga Al-Kautsar muncul nanti setelah kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya beratan minum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, air yang paling mulia adalah Sungai Nil.
Nah, Sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, kami rombongan tanggal 24 November ini ada 2 rombongan. Maksudnya satu pesawat tapi nanti pulikannya berpisah. Rombongan pertama setelah nanti selesai rangkaian umrah dari Jeddah menuju ke Jakarta. Rombongan yang kedua berpisah di situ dari Jeddah menuju ke Mesir 2 hari. Dari Mesir 2 hari baru mereka bulik. Jadi kami berdahulu bulik 2 hari. Nah, jadi ada yang enggak mau, katanya enggak mau ke Mesir, mau umrah aja. Ayo sudah. Nah, itu. Jadi seperti itu nanti. Nah, ke Mesir itu ada Sungai Nil. Padahal kami hendak ke Mesir, kata jamaah, kalau pian ke Mesir gurai, siapa nang mengantarkan kami boleh ke Balikpapan? Ibu jujur jual lah. Jar kami hendak ke Mesir, disuruh ke Mesir. Pian boleh aja nanti tiket semuanya lengkap. Iya tiket ada, cuman kami kada paham bahasa Arab apa semuanya. Kujuk-kujuk nanti di Dubai. Jadi nanti dari Jeddah ke Dubai dulu. Transit Dubai itu yang menara yang paling tinggi sedunia, Burj Khalifa. Itu Dubai itu ya Bu ya, kalau kita dari pesawat mau turun ke bandaranya itu, kotanya itu kayak kota, pokoknya nggak bisa dibayangkan. Indah sekali, surga dunia sudah Dubai itu sudah. Paling bagusnya kota di dunia itu Dubai, tersusun rapi dia di Dubai itu. Nah, jadi nanti kami bulik dari Dubai hanya ke Indonesia. Jarbuannya kalau pian ke Mesir Dubai, kami bulik pakai apa? Kami bulik sama siapa nanti? Kami kada tahu negara orang. Jadi yang transit ini senang juga. Kita transit dulu lah. Iya transit kemana? Ke Hong Kong sekali, ke Dubai sekali. Oh mak, bahasa Hong Kong kita. Ketemu Jet Li di sana. Jackie Chan. Ala kulihal ya. Nah jadi Telaga Al-Kautsar itu nanti muncul setelah kiamat. Nah, kemudian yang keempat tadi adalah Sungai Nil. Di mana ibu-ibu? Di Mesir. Kenapa Sungai Nil itu paling mulia? Yang nomor 4. Karena waktu Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha itu pohon Bu ya. Sidrah itu bahasa kita pohon cendana. Muntaha ujung alam semesta. Jadi lewatan itu sudah tidak ada beruang, tidak berwaktu. Allah alam bagaimana sudah tidak bisa dibayangkan. Nah di bawah pohon sirih cendana tadi itu bentuk daunnya itu seperti seperti gajah bentuk daunnya. Tapi kalau daunnya itu bentuknya seperti gajah, lebarnya kalau dia jatuh dari ufuk ke ufuk tertutup sealam semesta ini. Saking ganalnya itu. Ngelilingi pohon itu 70 tahun baru selesai. 70 tahun bandingan di akhirat. Ngelilingi pohon itu. Saking gedenya pohon itu. Nah di pohon tadi itu ada 2 mata air keluar. Ada 4 mata air keluar. Jadi di pohon itu ada keluar airnya. Ya. 1, 2, air pertama itu turun ke surga. Turun ke surga, akhirnya airnya masuk ke surga. Ada 4 mata air. Sungai madu, sungai susu, sungai khamal, sungai air biasa. Itu. Dari Sidratil Muntaha. Nah kemudian turun lagi duanya yang kemudian yang berikutnya turun ke dunia menjadi 2 mata air. Turun ke dunia yang pertama Sungai Nil, kemudian yang kedua Sungai Furat yang ada di Irak. Sungai Efrat ya. Kita kalau di dalam kitabnya Furat, kalau orang nyebut soalnya Sungai Efrat. Nah, itu ada di Irak. Kalau Sungai Nil ada di mana namanya itu? Di Mesir. Nah, jar bubuhannya berarti guru kalau kita mencari ujungnya itu berarti surga lah. Berarti surga lah. Enggak juga surga. Ada pernah jar bubuhannya meneliti di mana ujung Nil itu, Sungai Nil itu. Ternyata ujungnya Sungai Nil itu adalah gunung es. Gunung es. Bisa jadi gunung es itu yang jadi es berasal dari langit. Jadi langit itu kan Nabi kan Isra Mi'raj tuh. Turun air itu dari mana namanya? Sidratil Muntaha. Turun akhirnya berupa es salju menjadi gunung es, mencair jadi Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini adalah sungai yang terpanjang di dunia. Nah, jadi Sungai Nil ini dikatakan ulama adalah sungai air yang nomor 4 yang paling afdal karena asal muasalnya adalah dari Sidratil Muntaha. Sisanya air biasa aja. Air laut Pasar Baru, Sungai Wain sama dengan air yang Sekuedes ini. Artinya dari segi kuantitas sama, tapi kualitasnya ya beda karena ini sudah disaring.
Nah, itu. Baik, kita kembali ke cerita awal tadi. Jauhnya kemana-mana, ceritanya kembali ke awal ya. Jadi si anak perempuan ini berinisiatif, dia mengambil air. Air apa tadi? Al-Kautsar. Dia ambil pakai gelas. Ambil, datang ke mamanya. Mama, oh kenapa? Ini mak, ada air telaga Al-Kautsar. Ketika anak ini hendak menyerahkan air tadi, gelas tadi, ke mamanya, lalu ada tiba-tiba suara. Suara terdengar nih, dalam mimpinya anak tadi. Kata suara itu, mamamu itu ditakdirkan masuk neraka. Sementara dulu nih, karena menebus dosa di penjara dulu neraka. Dan karena itu dia tidak boleh meminum air telaga Al-Kautsar. Karena siapa yang minum air telaga Al-Kautsar pasti masuk surga, nggak masuk neraka. Karena jar Nabi, siapa yang minum telaga Al-Kautsar dia tidak pernah akan kehausan selama-lamanya. Nah, mamamu itu ditakdirkan masuk neraka dan dia tidak boleh minum telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba apa? Gelas yang ada di tangan tadi itu, tangan anaknya, tangannya ini menjadi kaku. Kaku, lalu gelas itu jatuh ke tanah. Dung. Setelah jatuh air tadi ke tanah, si anak ini bangun. Bangun dari tidurnya, lalu apa yang dia rasakan? Dia merasa separuh badannya itu kaku. Jangan orang zaman sekarang apa ya? Stroke sebelah. Tangannya kena stroke. Lalu si anak ini pun pagi hari mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si anak perempuan ini bercerita, tadi malam ulunnya Rasul bermimpi lawan mama. Mama sudah meninggal, begini. Nah, setelah itu jar Nabi baru keluar hadis yang sering pernah kita dengar. Ittaqin nara wala bisyikki minat tamar. Wala bisyikki tamar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cegahlah dirimu dari api neraka, walaupun bersedekah hanya separuh kurma. Nah, lalu Nabi setelah itu mengobati si perempuan ini, dikasihkan banyu, sembuh dia dari stroke-nya. Nah, yang kita bahas dalam kesempatan ini, ibu-ibu, bersedekah tadi, kalau cuma separuh kurma saja bisa menghalangi orang yang bersedekah tadi dari api neraka. Bagaimana kalau orang itu bersedekah lebih daripada kurma? Nasi padang kan ya? Orang buka puasa itu kan ya? Nasi padang, di dalamnya ada kurma, ada minumannya, ada pisangnya. Ini enggak bersedekah sebulanan, kurma aja. Jarnya mendengar hadis Nabi katanya, bersedekah pakai kurma. Akhirnya si haji ini nyumbang kurma, haji B nyumbang kurma, jar panitia Ramadan, kurma berataan ini mana ote-otenya ini. Ya, artinya itu kiasan saja. Kalau kurma saja bersedekah itu begitu besarnya, manfaatnya, bagaimana lebih daripada kurma. Tapi kenapa kok kurma ya? Kita bicara kurma. Karena kurma ini ya ibu-ibu ya, makanan yang orang semuanya pada bisa makan. Dan kurma ini dia walaupun manis tapi tidak mempunyai gula yang jahat. Makanya kita disunahkan kan buka puasa makan kurma. Kita makan kurma walaupun 20 biji. Walaupun orang itu punya kencing manis, makan kurma aja. Tidak ada masalah. Walaupun manis. Dan kurma ini banyak macam-macamnya Bu ya. Paling mahal kan kurma ajwa. Ajwa pun juga bermacam-macam. Ada levelnya. 1, 2, 3 macam-macam levelnya. Nah, cuman kalau saya pribadi, saya paling suka makan kurma ambar. Kurma ambar tuh kayak jempol kaki ganalnya. Nah, ganal itu kurma ambar itu paling suka. Memang agak mahal dia. Kurma ambar itu enak perasaan saya. Nah, jadi seperti itu tuh kurma. Makanya kalau kita ya, kalau pergi berangkat umrah itu, kalau orang pulang dari masjid terutama hari Jumat, mau berangkat atau pulang, itu orang di pinggir jalan membagikan kurma. Kurma katanya. Kurma. Beli kurma Sukari harganya berapa real tuh? 20 real tuh. Nah,
suka kuma. Jadi orang mengambil kurma tadi, makan. Kenapa? Ya mungkin karena ingin menghalangi dia dengan api neraka tadi, bersedekah dengan kurma. Tapi sekarang juga orang bermacam-macam orang bersedekah di sana. Bersedekahnya juga ada yang pakai makanan. Nah, jadi waktu itu ya, tahun berapa saya berangkat ke Mekah itu. Jadi ada yang penjual makanan berdiri di depan ininya, depan tokonya, depan warungnya dia. Dia bilang sedekah miskin. Saya itu bingung, belum pernah mendengar kalimat sedekah miskin ini. Sedekah miskin. Saya lihatin, loh ini sedekah miskin, kemana sedekahnya? Tapi yang bilang ini adalah penjual roti. Roti itu sandawis apa namanya? Kalau kebab itu, sandawis atau kebab. Sedekah miskin. Bingung saya, maksudnya apa ini? Saya perhatikan begitu. Oh, maksudnya adalah kita bersedekah 2 real ke 5 real sama si penjual roti ini. Nanti duit itu dijadikannya roti. Dia kan jual roti nih kan ya, dijadikannya roti. Setelah jadi roti dibagikannya sama jamaah itu, sama orang pulang dari masjid. Jadi kita ini setengah dipaksa. Setengah dipaksa untuk bersedekah. Jadi intinya, jadi kayaknya gini ya, dia nyuruh kita bersedekah dengan membeli produknya dia, dengan membeli rotinya dia, lalu roti itu dibagikan ke orang. Ya sedikit banyak dia separuh sedekah, dia separuh enggak. Artinya kan uang yang dibelikan roti itu kan dari kita, tapi dia dapat untung dari sedekah tadi. Saya bingung, sedekah miskin apa maksudnya ini? Belum pernah dengar kalimat sebelumnya. Tak liatin, oh kita beli produk dia, apa kita sedekah, kita ngasihkan uang sama dia, dibikinkan roti di warungnya dia, baru disedekahkan sama orang-orang itu. Ada yang lucu lagi, waktu saya kemarin nih berangkat umrah, bawa jamaah di masjid di Jabal Uhud. Setelah itu kan musim panas kemarin bulan September itu. Ini yang bulan November, Desember, Januari itu musim dingin nanti, dingin banget. Jadi waktu bulan September kemarin saya bawa jamaah sampai di Jabal Uhud. Selesai Jabal Uhud kan panas nih. Ada anak muda bawa air Air aqua botolan. Katanya hadiah katanya. Artinya sabil, artinya boleh diambil. Saya dengar sedekah artinya dikasihkan itu. Kata saya jamaah, ayo ambil jamaah, ini sedekah dari orang. Akhirnya jemaah ini karena mendengar itu gratis, diambil semua. Ambil. Setelah habis, yang orang ini datang ke saya, katanya yang tadi gratis, yang sekarang ini bayar katanya. Maksudnya apa kata saya? Nah, jadi dia punya air galon, air gelas yang botolan. Kita disuruh beli. Saya katanya, antum beli ini, saya punya air ini. Berapa kata saya? 30 real. Maksudnya apa ini? Katanya tadi gratis, kenapa saya disuruh beli? Tidak, katanya sampean beli sama saya 30 real, nanti ini air saya bagikan lagi sama orang. Jadi dia ini jualan tapi nyuruh orang sedekah gitu. Paham gak maksudnya? Wah, kata saya ini terjebak ini. Tapi ala kulli hal ya, kita bersedekah di sana itu insya Allah nggak jadi miskin. Nah, bahkan ada orang ya, saya punya teman ya, saya juga belum nurutin, rencana mau nurutin nanti ini berangkat ini. Dia bilang, saya itu katanya dia yang punya pemilik travel, saya itu katanya kalau mau berangkat umrah, saya pasti bawa kacang hijau. Kacang hijau itu, 1 kilo ke 2 kilo, 2 bungkus kah. Untuk apa kacang hijau itu? Saya akan bagikan kacang hijau itu burung-burung di Mekah dan di Madinah. Saya bilang kenapa nggak beli aja di situ? Oh, lain katanya. Ini burung merpati sini aneh katanya, suka makan kacang hijau. Kalau yang di sana kan cuma gandum itu. Kacang hijau tuh lebih suka dia. Lihat aja, kita belikan itu nanti rezeki kita banyak nanti boleh.
Nah, rencana saya mau beli kacang hijau nanti saya. Hah? Hah? Kacang hijau dia suka. Ya, kalau biasa kan orang berkirim uang. Ini bukan berkirim uang, bawa kacang. Nanti jangan coba-coba ibu, guru saya kirim kacang hijau. Keberatan saya bawa kacang hijau. Artinya bawa sendiri kalau berangkat umrah. Ya, nitip ini. Nah, kalau sana kan itu sebungkus 5 real. 5 real itu bahasa uang kita tuh kurang lebih 15 sampai 20 ribu. Ya, 15 lah, 15 ribu lah kurang lebih. Kita kacang hijau sekilo berapa dari sini? 20 kan ya? Banyak benar itu sekilo. Ya, rencana saya mau bawa kacang hijau, entah berapa kilo nanti itu. Sekarang separuh dibagikan di Madinah, separuh dibagikan di Mekah. Dan suka itu, saya suka banget tuh. Nanti beli, saya makan nanti, kita bagi. Nanti pas ngasih makan difoto, divideokan itu kan ya, unik. Hah? Bosan mungkin, hendak makan kacang hijau Balikpapan kayaknya. Nah, teman saya itu yang punya travel, katanya dia, saya tuh begitu aja katanya. Nanti rezeki banyak tuh. Kenapa? Berapa banyak kita ngasihkan burung, nanti rezeki kita tambah. Nggak dilarang, nggak ada masalah. Kan dia bukan benda cair. Nah, coba bayangkan, bersedekah kepada burung saja bisa seperti itu, apalagi bersedekah dengan manusia. Terus terang saya bukan sombong, bukan apa-apa ya, ini cuman inspirasi saja. Saya kalau mau berangkat itu, ibu-ibu saya sediakan uang sudah. Uang Indonesia. Ada yang 10, ada yang 5.000. Saya sediakan 5.000 kan anggap 1 real kan ya. Banyak tuh saya segepok begini aja saya bawa itu. Dari mana duit itu? Nah, sebelum ini berangkat ini, sebelum beberapa hari ini, saya kan ada punya kotak infak pesantren di Pasar Baru, Pasar BP situ. Pas saya pengajian, nah jamaah saya ini guru katanya uang infak. Uang infak, tak buka, ya Allah 2.000-an banyak banget. Ya, 5.000-an apa begitu. 5.000 maka buruk-buruk lagi. Akhirnya saya pulang ke pesantren, saya bilang sama istri, itu uang buruk-buruk tuh uang sumbangan. Berapa nilainya nanti kita ganti masukkan ke pesantren. Uang itu mau ku bawa ke Mekah. Apa buah duit yang buruk ini? Itu dicuci. Kata saya rendam pakai apa namanya yang cuci piring itu apa namanya? Sangat cuci. Jangan dikocok, hancur dia. Ditaruh aja, kasih air, rendam, kasih sunlight. Diamkan kira-kira 10 menit. Nah setelah itu, ya Allah airnya habuk, hilang. Dakinya keluaran semua. Kata saya sudah bersih, sudah keluar, sudah. Cuci kata saya. Cuci, dibilas, masukkan ke penggilingan mesin cuci. Pengeringan. Kering dia, ngak. Habis itu kering. Kata istri saya, sudah nah. Ya, sediakan setrika. Siapa yang nyetrika? Biar aku yang nyetrika. Kalau kamu nyetrika, ngomel-ngomel nanti. Banyak duit itu ibu-ibu. Setrika saya setrika jadi baru. Enggak. Nah, jadi baru licin lagi duitnya. Nah, yang nggak bisa lagi tuh yang rusak, yang ada plester itu nggak bisa dibawa dah. Jadi sediakan tuh. Saya 5.000, 10.000, 20.000. Yang 2.000 saya nggak bawa. Itu untuk ini aja, untuk apa namanya ini, untuk bayar-bayar parkir tuh. Tahun berapa saya bawa 2.000, banyak banget, segepok saya bawa 2.000. Saya kasihkan orang-orang yang tukang ini apa namanya itu yang nyapu-nyapu di masjid itu nah. 3 lembar, 4 lembar saya kasih. Kan ya, kalau 5 lembar kan nilainya 10.000 kan ya. Saya kasih tuh. Berebutan orang datang. Ada orang yang paham, tukang sapu ini ada yang paham. Saya kasih marah-marah dia. Wah, dia haji. Dikembalikannya duit tadi. Ini bahasa kita nggak laku duit ini katanya. Nggak laku duit ini. Kata saya ambil, saya kasihkan temannya. Kata saya ini 2 real nih. Dia udah ngerti 2.000 tuh nggak laku. Memang nggak bisa. Kalau ditukarkan ke Sarofah, kemana, Messenger, itu nggak laku duit tadi. Cuman karena dia nggak paham, dia kembalikan duit tadi. Katanya nggak ada harganya duit ini katanya. Nggak ada harganya duit ini. Kata saya 2 real, ada real lain kata saya. 5 lembar ini 2 real. Tetap nggak mau dia kembalikan. Saya kasihkan temannya.
Nah kalau seandainya kita bawa 2.000, jangan kita kasihkan mereka. Kecuali kita bawa banyak-banyak. Jangan sedekah 2.000. Itu 2.000 tukang parkir di balik papan sini. Di sana nggak laku 2.000. Kecuali kita ngasihnya 10 lembar. Jadi berapa? 10.000. Nah kalau dia pintar, kalau pintar nih ya, yang tukang sapu ini pintar, dia kumpulin duit Indonesia itu. Kumpulin semuanya, nanti ketika ada jamaah haji atau apa, nah dia minta tukar pakai uang real. Bisa dia, cuman karena dia mungkin ini kurang berpengalaman, jadi nggak mau terima dia. Padahal terima aja. Terima aja, orang kan banyak tuh orang ngasih-ngasih dari mana-mana itu. Dan kita ngasih itu nggak perlu pakai duit real, duit kita bisa. Nah, jadi kalau mau bersedekah di sana minimal 5.000. Berapa itu? 1 real. Saya banyak bawa 5.000 itu berapa gepok itu ya. Yang dari duit infak tadi tak gosokin satu-satu rapi, 5.000, 10.000. Tidak lain tidak bukan, ini bukan saya sombong apa, untuk inspirasi saja, supaya kita apa bisa bersedekah di sana. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita bersedekah di Balikpapan, nilainya satu sedekah 10 kali lipat. Di Mekah berapa kali lipat? 100.000 pahalanya. Di Madinah 1.000. Tapi jangan juga mentang-mentang seperti ini akhirnya di Mekah aja bersedekah. Banyak. Siapa yang tukang sedekah itu? Itu yang tukang sapu-sapu itu loh. Tukang sapu itu kasih. Tukang sapu itu gajinya murah. Nggak mahal dia punya gaji. Cuman berapa? 1.000 real tuh berapa tuh? Jadi kita kasihkan dia. Itu kalau kita kasih sedekah sama orang-orang sana itu, temannya itu pada datang tuh. Kalau dia ngerombongin, kalau mohon maaf, kalau pengalaman saya, dia ngerombongin saya bilang, CCTV, kamera. Kata saya, kamu nanti dimarahin. Tenang saja, jangan ribut. Jalan, ini kantongnya, tak kasih satu orang, satu, 10, 5.000 bagi-bagi gitu. Nanti datang lagi, kata, khalas, maafi fulus, habis. Nanti lagi badain, kata saya. Jadi kalau kita ingin berangkat haji dan umroh ya, jangan lupa itu bersedekah. Nah, motivasi buat kita. Kalau yang tadi cuma separuh kurma saja bisa menghalau kita dari api neraka, apalagi yang lebih daripada itu. Apalagi bersedekahnya di Mekah dan di Madinah. Jangan juga mentang-mentang kita mendengar itu kita nggak lagi bersedekah di Balikpapan. Ya. Seperti, mohon maaf ya, seperti saya nih. Jadi aku nggak mau bersedekah di Balikpapan. Aku ngumpulin dulu aja ke Mekah aja. Jangan. Bersedekah juga di sini. Sedekah. Nanti pas berangkat kita memang bersedia uang, niat naik. Supaya kita pulang itu juga dapat pahala. Pahalanya gede. Nah, itu ya, kacang hijau juga apa makanan itu. Saya punya teman tuh pas hari Jumat. Turun duluan dari hotel. Kemana kata saya? Mau turun guru. Kemana? Mau cari kurma. Untuk apa? Saya kira dia mau bawa pulang. Beli berapa karton dia dia bawa karton di depan ini ada tempat kayak portal itu. Nah, duduk situ dia, datang orang lewat, kurma, bagi itu. Nanti dia cari minuman air lagi, beli air karton, taruh lagi, bagi, sedekah, halal. Wah, kata saya, mantep kata saya. Nah, begini kata saya. Jadi kita bersedekah di sana itu luar biasa pahalanya. Dan jangan takut. Arti jangan takut aja kalau kita bersedekah nggak mungkin jadi orang miskin. Lihatin saja mulai zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah, nggak mungkin. Orang rajin sedekah nggak pernah jadi miskin. Tapi tambah lagi. Tapi ingat kalau sedekah itu ibu-ibu jangan takut-takut. 5.000 kah 10.000, 5.000. 5.000 aja lah. Itu takut-takut. Jangan langsung aja keluar trak begitu. 5.000 kah 10.000, 5.000, 10. Lawan tuh, jangan 5.000, 10.000. Lawan itu. Ya, kenapa? Karena ketika nanti kita riang nih ya, kita bersedekah nih riang, itu langsung gantinya banyak itu. Saya mohon maaf ya, ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi kalau pulang, maksudnya berangkat dari pondok mau ke Balikpapan mau ceramah itu,
Terkadang tuh ada anak-anak santri bukakan portal. Kalau saya ada uang tuh, tak kasih duit. Tahu berapa orang? Anu Buya, berapa orang nih? Ayo sudah, nih bagi-bagi. Bagi-bagi. Termasuk pas kemarin tuh hari Kamis saya turun, kan malam Jumat, tadi malam ada di sini. Saya kasih, apa namanya nih? Uang anak-anak. Kamu berapa orang di sini? Anu Buya, ada 4, ada 5. Ayo sudah bagi-bagi duit. Sampai di rumah, orang telepon. Buya, kenapa? Ini ada jamaah mau masuk umrah. Nah, alhamdulillah, duit lagi kan. Saya bilang sama istri, coba bayangkan. Itu anak santri itu luar biasa. Saya kasih cuma sekian aja, tapi Allah ganti berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Ini hari ini nih, Jenderal Bintang 1 nelpon nih tadi nih. Mau ikut umrah yang bulan November ini. Kata saya kasih, dia minta hotel sekamar berdua. Kata saya seminggu lagi berangkat ini, sudah tutup nih, maksa-maksa. Mau berangkat, maksa-maksa. Kata saya tiket mahal sudah, maksa-maksa. Saya jual, kata saya 32, saya diskon 30 juta. Duduk manis semua gratis nanti. Maksa-maksa juga sekamar berdua. Akhirnya saya bilang kalau sekamar berdua tambah 4 juta per orang. Tiketnya naik nih 4 juta per orang. Enggak apa-apa, 38 juta. Oke katanya. Nah, bulan ini. Tapi belum nelpon lagi. Katanya mana bos itu Bintang 1. Anu Bapak lagi tugas katanya. Ya sudah. Ngirim paspor tadi suami istri berdua. Oh, bayangkan. Itu sedekah tadi Bu. Asal kita riya. Tapi kalau kita sedekah, iya kada, iya. Akhirnya ngeluar juga sedekah. Nanti Allah balas, keluarin gak, gantiin kata Allah. Kamu juga sih kata Allah Ta'ala, takut-takut. Jadi jangan takut. Ingat, pernah saya cerita di sini, ada orang kaya nih, terlanjur kaya sudah. Pokoknya dia rajin sedekah. Saking kayanya dia bosan jadi orang kaya, kepingin jadi miskin. Datang kepada gurunya, guru, nah apa? Ulun bosan jadi orang kaya. Lah kenapa memang? Ya karena ulun kalau orang kaya dikejar-kejar terus. Ya dicariin orang. Uang itu saya sudah sedekahkan, saya bangunkan masjid, saya bangunkan musola, saya bangunkan madrasah, saya bangunkan pesantren. Fakir miskin gak pernah nolak, kasih terus. Tapi duit itu gak pernah habis-habis guru. Datang lagi. Jualan saya itu makin banyak, makin tinggi, pokoknya makin sukses. Tapi karena kebanyakan uang nih saya gak bisa tenang ibadah. Kenapa? Karena dikejar-kejar orang terus. Mau sholat tiba-tiba tok, proposal datang. Mau sholat tok, orang miskin datang 10, 20. Nggak bisa sholat tenang saya. Adakah caranya supaya jadi miskin? Kata guru, aneh-aneh juga kamu nih. Di mana-mana orang kepingin kaya, kamu mau jadi miskin. Iya guru, saya kepingin tenang, mau beribadah katanya. Adakah caranya supaya jadi miskin? Kata guru, ada. Betul, kamu mau jadi miskin? Iya, ada caranya. Nah, gimana caranya guru? Besok hari Jumat, kamu sholat di masjid kerajaan itu. Besok itu ada raja sholat di situ. Selesai sholat Jumat, kamu pukul kepala raja itu. Kamu pasti ditangkap, masuk penjara, nggak ada lagi orang yang kejar. Makan gratis sehari 3 kali di penjara. Bagaimana? Cocok nggak? Cocok guru katanya. Nah, ini orang rajin sedekah. Hari Jumat beneran dipraktekkan sama orang ini. Ini gurunya bungul, muridnya bungul juga. Tapi di balik kebungulunnya ini, di balik kebodohannya ini, ternyata terdapat hikmah yang besar. Selesai sholat Jumat, raja ini mau pakai mahkota. Orang kaya ini pun langsung memukul kepala raja. Tepat, mahkotanya jatuh tergelundung di lantai. Ajudannya nih, pas pampresnya bahasa kitanya, mau nangkap orang ini. Teroris! Kata raja, jangan ditangkap, stop. Jangan ditangkap, jangan dipukul. Kata ajudannya, kenapa raja? Justru orang ini telah menyelamatkan nyawaku. Loh kenapa nyelamat? Coba kamu lihat, di dalam mahkota itu ada apa? Ternyata dilihat ada 2 ekor kalajengking ada di mahkota tadi. Coba kalau nggak ada orang ini, mati aku katanya. Untung ada orang ini. Sudah, jangan ditangkap, jangan dipenjarakan. Kasih dia emas, duit yang banyak. Akhirnya dapat emas, duit banyak. Sudah. Besok-besok datang ke guru. Kenapa? Jadi miskin kah? Enggak jadi miskin guru. Malahan tambah banyak duitku ini.
Kata guru, itulah takdirmu jadi orang kaya. Di dalam hartamu itu ada harta orang lain. Bagikan semuanya. Nah, jadi ada orang seperti itu, ibadahnya mungkin sholatnya kurang, puasanya nggak bisa, dia paling-paling bulan Ramadan aja. Zikir nggak bisa, tapi sedekah jor-joran sama orang. Ada manusia seperti itu. Dia masuk surga lewat sedekah. Nah, kita yang nggak kaya ini jangan juga aku nggak kaya jadi sedekah nggak bisa juga. Jangan juga terlalu ada duit 2.000, 1.000, memang segitu kita punyanya sedekah. Masukkan kotak infak. Ada orang berselamatan atau apa kirim kue, kirim nasi. Memang segitu aja kita kemampuannya. Mau bagaimana lagi? Pahamlah ibu-ibu. Nah, baik. Kiranya cukup dulu ya. Nah, masih mungkin ada beberapa menit lagi asal masuk. Saya minta izin duluan jalan. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang ya. Semoga bermanfaat semuanya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.